Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Dan perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti perumpamaan seseorang yang memekik dengan sesuatu yang dia tidak dengar. Ada suara yang kuat, pekikan yang kuat, tetapi dia tidak dengar. Illa du'aan wa nida'a. Kecuali ianya hanya nida, seruan, panggilan, wanidaan dan seruan. Maksud di sini tidak mendengar bukan bermakna peka. Telinganya sehat, ada suara dia dengar karena tak peka. Tapi suara hanya suara. Dia tidak memahami suara apakah itu. Dia tidak memahami apa maksud tujuan suara yang didengar. Orang-orang ini orang yang peka, orang yang bisu, orang yang buta. Bukan peka telinganya, karena telinganya mendengar. Bukan bisu mulutnya, karena mulutnya boleh berkata-kata. Bukan buta matanya, karena matanya boleh melihat. Jika telinga boleh mendengar, mulut boleh berkata-kata, mata boleh melihat, kenapa mereka dipanggil peka, bisu, dan buta?
Kenapa mereka tidak memahami suara apakah itu? Apa maksud suara yang didengarnya itu? Quran kata, fahum la ya'kilun. Ya, karena mereka ini tidak memfungsikan akalnya. Tidak memfungsikan akalnya. Sama seperti mana hayawan, sama seperti mana binatang, boleh mendengar, boleh melihat, bahkan boleh bersuara. Bila kita bercakap atau berteriak, dengarlah itu binatang. Tapi tidak dapat memahami apa maksud arahan kita, apa maksud suara yang dengarnya. Mendengar ada lori, tekan horn, bukan main kuat, dengar dia. Tapi apa maksud driver lori itu tekan hornnya? Ketika seekor lembu nak nyebrang jalan, fahamkah lembu itu akan suara yang dengar? Tidak. Ya, karena dia tidak berakal. Bukan tidak ada otak. Bukan tidak ada mata yang boleh melihat. Ya mas sekalian, perumpamaan Al-Quran sebenarnya sangat banyak. Bila kita mau mengkajinya. Quran memberitahu kepada kita betapa pentingnya memfungsikan akal fikiran. Anugerah Allah yang sangat besar kepada manusia, yang sekaligus ianya menjadi pembeza antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Khasnya dengan hayawan atau al-an'am. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita akan meneruskan kajian kita kaitan dengan tafakkur ulil albab. Suka saya mengingatkan poin-poin terpenting daripada pelajaran kita terakhir pada bulan Ramadan lepas. Karena poin-poin terpenting ini sesuatu yang istilahnya sangat-sangat kita perlukan nanti untuk kita mempelajari ayat-ayat berikutnya. Untuk mempelajari ayat-ayat berikutnya. Poin-poin terpenting itu pernah saya sampaikan, pertama yakni tentang kalimah akal. Akal dalam Al-Quran tidak ada yang dalam bentuk isim. Bukan benda. Akal ini bukan benda. Sebenarnya kalimah akal dalam Al-Quran semuanya dalam bentuk fi'il. Kalau bukan fi'il madhi, aqalu umpamanya. Ya fi'il mudhari', ya'kilun umpamanya. Kesimpulan yang boleh kita ambil bahwa akal menurut pemahaman Al-Quran, ia merujuk pada fungsi. Ingat ya, fungsi. Bukan benda.
fungsi. Kita juga telah pelajari sama perbezaan antara akal dan pikiran. Coba itu difahami betul, diulang semula. Apa beza akal dengan pikiran? Yang telah kita pelajari pada sidang yang lepas. Ini saya sebutkan poin penting itu, tolong difahami benar. Kerana antara akal dan pikiran, berpikir dan berakal, itu sesuatu yang berbeza, tetapi kedua-duanya mesti bersinergi, keduanya mesti bersinergi. Kejayaan seseorang menggabungkan atau kejayaan seseorang ini bahasa saya, jamaah tak payah ikut, mensinergikan antara tafakkur dan ta'akul, itulah berpikir ulul albab. Gabungan antara keduanya, sinergi antara keduanya, itu adalah tafakkur ulul albab. Sehingga tafakkur ulul albab ini, yakni boleh dikatakan tafkirun mithaliyun. Bahasa Arabnya. Tafkirun mithaliyun. Mungkin jamaah mengartikan tafkirun islamu yakni perfect thinking. Bahasa saya, berfikir paripurna. Berfikir paripurna. Sempurna. Karena gabungan antara tafakkur dan tadakkur. Gabungan sekaligus keseimbangan antara berpikir rasional dengan berpikir emosional. Gabungan sekaligus keseimbangan antara peranan, fungsi hipokampus dengan peranan dan fungsi amigdala dalam sistem limbik kita. Itu kalau dalam bahasa modernnya. Lahirlah orang yang berjaya mensinergikan antara tafakkur dan ta'akul atau tadakkur, disebut ulul albab. Berfikir paripurna. Tafkirun mithaliyun. Tafkirun mithaliyun. Bila kita sedang berfikir dengan mendaya gunakan otak yang Allah anugerahkan kepada kita, dengan mengolah segala maklumat yang disampaikan oleh panca indera kita, maklumat yang disampaikan oleh mata, yang dilihat oleh mata, maklumat yang disampaikan oleh telinga, yang didengar oleh telinga, yang dirasa oleh lidah. Maklumat boleh lalu diolah oleh fikiran kita. Oleh fikiran kita. Sehingga kita dapat memahami sesuatu yang ada di sebalik yang kita lihat. Akhirnya kita berkesimpulan. Akal sebenarnya tidak boleh
bergerak dengan bebas, bekerja dengan bebas, tanpa ada panduan. Panduannya adalah wahyu. Setelah kita mengetahui apa yang kita pikirkan, berdasarkan maklumat yang diberikan oleh mata, oleh telinga, oleh lidah, dan seterusnya. Bagaimana kita untuk menentukan, mengetahui yang kita faham ini baik ataupun tidak? Yang kita telah fahami itu mesti dibuat atau mesti ditinggalkan. Yang kita ketahui ini mesti kita ikuti atau mesti kita elakkan. Nah, ini sudah kerja akal. Kalau sudah sampai seperti itu sudah kerja akal. Dan akal tidak akan memilih sikap yang tepat, yang betul, sama nak buat atau tidak, tanpa ada bimbingan. Pembimbingnya itu adalah wahyu. Nurullah. Jadi ulul albab, orang yang berpikir rasional, berdasarkan fakta-fakta ilmiah, fakta-fakta saintifik yang Allah tunjukkan di alam semesta, sementara akal pula akan menemukan kebenarannya, kemudian ia memilihnya. Akal akan mengetahui yang tidak baiknya, kemudian memilih untuk meninggalkannya. Dengan bimbingan wahyu. Ketika orang telah memahami sunnatullah, contohnya, alam dan isinya, karena ia berpikir rasional, mengfungsikan hipokampusnya. Ini campur ini, campur ini. Tiba-tiba kefahaman yang diperolehi oleh pikiran tadi menimbulkan rasa gerun. Tiba-tiba, Masya Allah, Subhanallah, bergetar hatinya. Karena mataharinya nampak akan kuasa yang ada di sebalik apa yang difahami. Tiba-tiba hatinya bergetar. Karena mata hatinya nampak ada kekuatan yang dahsyat yang mengatur segala-galanya. Dan hatinya tiba-tiba menjadi lembut, tunduk, tanpa disedari keluar ucapan Subhanallah. Itulah yang saya maksudkan tafkir mithali, berpikir yang sempurna. Apalah artinya keajaiban alam yang kita telah pahami? Keajaiban otak kita yang telah dimengerti. Keajaiban kulit, sel kulit yang telah dipelajari khatam. Jika kefahaman kita yang hebat tentang keajaiban ciptaan Allah, tapi tidak menggetarkan hati. Ingat ya, akal itu yakni fungsi hati. Akal itu yakni salah satu fungsi hati kita. Hati jiwa maksud saya. Jadi tidak sambung dengan apa yang dalam hati. Tidak ada artinya. Sehingga selalu saya sebutkan dalam siri-siri yang lepas, mengkagumi ciptaan tapi tidak kenal pencipta.
sia-sia. Kagum akan ciptaan, tapi tidak kenal siapa yang menciptanya. Bahkan, jika hatinya terus buta, akalnya terus dimandulkan, akhirnya orang yang kagum akan ciptaan bukan sekadar tidak kenal menciptanya, si penciptanya, nanti ciptaan yang dikagumi itu akan disembahnya. Akan disembahnya. Orang dahulu terang-terangan menyembah matahari karena mengkagumi keajaiban matahari. Bagi dia, matahari sumber kehidupan, disembahnya. Sembah bintang, sembah pokok. Orang dahulu. Karena kagum, walaupun mungkin belum paham betul tentang keajaiban matahari. Tapi kekagumannya kepada mataharinya. Dan dia dapat merasakan, oh kita hidup ini sebab matahari, kita benarkan ini, kita senang. Gagal mengenali penciptanya. Orang sekarang mungkin tidak menyembah matahari. Tidak menyembah pokok. Inilah yang paham-paham tentang ayat kauniyah. Yang pikirannya hebat. Sunatullah sudah difahami semuanya. Tapi karena gagal mengenal penciptanya, akhirnya menyembah ilmunya. Menyembah teknologi, menyembah akal pikiran, mendewa-dewakan akal, sesat juga. Dia tidak menyembah matahari, tapi menyembah akal. Jadi golongan rasionalis. Masa depan nasib seseorang baik, buruk, bahagia atau tidak, semuanya boleh ditentukan oleh fikirannya, kecerdasan IQ-nya. Hanya sembah ilmu, sembah teknologi, sembah dan sebagainya. Berapa banyak saintis-saintis yang akan jadi etis? Kenapa? Karena akalnya tidak berfungsi. Pikirannya hebat, akal tidak berfungsi. Ulul albab lagi sekali, saya ulangi. Orang yang berpikir paripurna. Tafkir mitali. Mereka yang berjaya menggabungkan, bahkan mensinergikan antara berpikir rasional dan berpikir emosional. Setiap kekuasaan Allah yang dia fahami pada ciptaannya, ciptaan Allah, dengan memikirkannya, boleh memberi kesan dalam hatinya. Tiba-tiba jiwanya merasa sesuatu. Tunduk, tunduk, tunduk. Jangankan banyak keajaiban ciptaan Allah yang dia telah fahami. Jika sekiranya ia baru melihat 1-2 keajaiban ciptaan Allah pun, ulul albab sudah tunduk. Karena mata hatinya akannya lebih cerdas daripada IQ-nya. Sementara jika hati seseorang, mata hati akalnya lebih tumpul daripada pikirannya, ketidakwakalnya, jangankan sikit, banyak ayat-ayat Allah yang dia fahami tidak akan menggetarkan jiwanya. Tidak akan membuatnya makin dekat dengan Tuhan. Akal maju ke depan, tapi pikiran maju ke depan. IQ-nya tinggi, tapi akalnya agak mundur. Ini perlu banyak bukti. Bukti masih susah hendak mengakui kuasa Allah, masih susah hendak mengetahui tujuan hidup. Tapi bagi orang yang akalnya, yang hatinya lebih jernih, lebih terang, tidak perlu bukti kuasa Allah di alam semesta. Banyak, cukup 1-2, dia sudah sujud. Dia sudah sujud. Jadi bagi dia,
Bila dia sudah mengetahui bukti kekuasaan Allah, walaupun hanya satu, memadai baginya untuk sujud. Ini orang hebat. Karena akalnya terang. Berbeza dengan yang pertama tadi. Bila hati ini tumpul, tak ada dapat nur, jamaah sekalian. Akal dapat nur. Walaupun otaknya cerdas, jangankan hanya 1-2 bukti kuasa Allah di alam semesta yang dia telah pelajari. Banyak sekalipun, mungkin masih belum sujud. Atau baru sujud bila dah tahu banyak. Karena dia baru tadilah berfikir. Sebab itulah bila sebut ulul albab, itu sebenarnya orang yang paling tinggi sekali makomnya. Paling tinggi sekali. Baik, saya nak bagi contoh pada jamaah sekalian. Ini sebagai contoh. Kita masih bicara secara umum. Coba yang ada buku, lihat muka surat 3, ayat yang ada pada muka surat 3 dan ayat yang ada pada muka surat 5. Ini sebagai bandingan. Kita belum mempelajari ayat ini ya. Saya hanya nak tunjukkan saja. Ayat pertama maksud saya muka surat 3 dan ayat ketiga muka surat 5. Sudah ya? Lihat ayatnya. Saya tidak akan mentafsirkan, tapi saya hanya nak tunjukkan begini. Di dalam ayat yang pertama, muka surat 3, surah Al-Baqarah ayat 164, betul ya? Di sini Allah menyenaraikan banyak ayat-ayat bukti-bukti kekuasaannya. Allah senaraikan banyak. Contoh banyak. Inna fi khalqis samawati wal ard. 1. Penciptaan langit dan bumi. Itu ayat pertama. 1. Kedua, waqtilafil laili wan nahar. Silih pergantian malam dan siang. Ada 2. Betul ya? Ada 2. 3. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan bahtera yang berlayar di lautan. Ya, mengangkut barang bagi manfaat manusia. 3. Itu ayat Allah tuh. Bahtera berlayar di lautan. Beratnya ribuan tan tapi tidak tenggelam. Wahal air adalah air. Cipta Allah yang sangat lembut. 3. 4. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma. Air hujan yang Allah turunkan dari langit. Nomor 4. 5. Fahaya bihil arda ba'da mautiha. Dan dengan sebab air itu Allah tumbuhkan, hidupkan bumi selepas matinya. Pelbagai macam tumbuh-tumbuhan hidup subur di muka bumi dengan sebab turunnya air hujan. Tuh, 2, 3, 4, ada 5 ya. 6. Wabatta fiha min kulli dabah. Dan Allah mengembangbiakkan di muka bumi dari tiap-tiap yang melata. Jumlah binatang yang melata di muka bumi tidak terkira jumlahnya. Mulai daripada yang terkecil, benda yang terkecil yang bergerak, ya mungkin namanya virus gamaknya, virus, kuman, hinggalah dinosaur, gajah semua. Berapa jumlahnya? Banyak. Dan macam mana boleh bertebaran di seluruh muka bumi? Nah, itu 6 tuh. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ke-7 ya. Wa tasrifir riyah was sahab al-musakhkhari bainas samai wal ard. Pusingan angin. Pergerakan angin yang berpusing. Yang Allah tundukkan antara langit dan bumi.
Nah, ini orang yang kerja di Jabatan Meteorologi, Klimatologi, Geofisik, tahulah tuh istilahnya. Angin monsun barat, angin timur laut, angin ini dan ya, angin pergerakannya tidak sama. Bukan sekarang tidak sama dari arahnya, dari mana ke mana. Tapi juga tidak sama kelajuan hembusannya. Dahsyatnya pula, perbezaan arah datangnya angin dan pergi kemana, kekuatan kelajuannya, Masya Allah, memberi kesan yang luar biasa. Ya, beri kesan yang luar biasa. Ada musim panah macam mana, musim sejuk macam mana, musim ini berlakunya musim. Tengok berapa tadi itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah menyandarkan 7 ayat. Ayat kauniyah. Yang perlu difikirkan. La ayatil liqaumi yaqilun. Ini adalah ayat Allah, kuasa Allah. Ayat kuasa boleh, ayat kebijaksananya boleh, tanda rahmatnya boleh, tanda aziznya boleh. Sebab ayat bagi Allah tu ya sifat surga Allah. Bagi kaum yang berakal. Sehingga kaum yang berakal sebenarnya boleh memilih, mengetahui, seterusnya memilih jalan hidupnya. Tengok ya. Allah kata liqaumi yaqilun, yang menggunakan akalnya, Allah sebutkan 7 ayat. 7 ayat Allah maksud saya. Sekarang lihat ayat yang kelima, ayat yang ketiga, muka surat 5, Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jamaah nampak tak perbezaannya? Dalam Ali Imran 190, Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, 1. Wa ikhtilafil laili wan nahari, 2. Silih pergantian siang dan malam. 2. La ayatil liulil albab. Allahu Akbar. Bagi orang yang sudah bergelar ulul albab, untuk mengakui kehambaan dirinya di hadapan Tuhan Allah Subhanahu yang maha kuasa satu-satunya, tidak perlukan banyak bukti. Hanya perlu 2 bukti. Dia sudah sedar siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, kenapa ia dihidupkan, kenapa ia mesti buat ini, kenapa ia mesti tinggalkan itu. Tahu sungguh apa tujuan ia dihidupkan, siapa dirinya, kenapa ia diantar di sini. Orang yang sudah mencapai makom ulul albab sebenarnya tidak perlu bukti, dalil, hujah yang macam-macam. Hanya perlu 2. Pencipta langit dan bumi, perubahan siang malam, ulul albab. Tapi bagi orang yang belum mencapai ulul albab, ayat yang pertama tadi, ya Allah kata liqaumi yaqilun. Ingat kan, ulul albab itu orang dapat mensinergikan, jemaah sekalian, antara tafakur dan tadzakur. Tadi kan itu saya katakan. Antara berpikir rasional dengan berpikir emosional. Memaksimalkan fungsi hipokampus dan amigdala dalam sistem limbiknya. Itu ulul albab. Dan orang ini kalau bicara tentang kaitan hati, orang yang sudah berhati salim. Qalbun salim.
Tapi bila mereka, orang yang belum mencapai maqam ulul albab, untuk mengakui, menyadarkan dirinya itu siapa, apa tujuan hidupnya, kenapa ia dihidupkan, untuk meyakinkan dirinya, merasa dia ini hamba di hadapan Tuhan, perlu banyak ayat. 7 Allah sebut. Coba renungkan betul-betul. Itu yang tadi saya katakan. Ya, yang saya katakan. Semakin pandai orang itu memanfaatkan kedua-dua kekuatan ini, tafakkur dan tadzakur, menggabungkan itulah. Dia sebenarnya tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak. Menuntut, meminta bukti kekuasaan Allah untuk menjadi hamba yang baik. Tapi bila ia gagal, jangankan hanya 2 bukti, 10 bukti, jangan 100 bukti kekuasaan Allah, dia masih, saya masih susah. Saya ingat masih susah lah. Kenapa kita hidup? Allah tu siapa ni? Susah. Jangan hidup ni kena kita juga yang mengatur. Kita tak perlu. Coba sampaikan 10 bukti, 100 bukti pada orang etis. Walaupun bukti itu semuanya bukti ilmiah. Adakah mereka percaya? Tak percaya. Itu yang tadi saya katakan. Jadi menggabungkan, kita tidak boleh hanya menggunakan hati, memang tidak boleh, kan kita ada otak. Ingat, pada sini apa saya telah jelaskan sedikit sebanyak, hubungan antara yang ada di kepala dengan ada dalam hati kita. Walaupun kita tidak tahu di mana hati itu tepatnya. Hati itu kerja nafsun. Setakat yang saya tahu, hingga hari ini, saya tidak tahu esok lusa, mungkin dalam pengantin baru, nafsun, jiwa itu yakni letaknya di belakang otak kita. Ia bersifat nurani. Ya, ia bersifat nurani. Kalau otak kita itu bersifat fizikal, kan fizikal. Boleh dilihat, boleh dikaji. Boleh. Nah, sesuatu yang bersifat nurani, yang bersifat di bawah, di alam yang lain, itu nafsun kita. Jadi ada kewujudannya, tapi kita tak nampak. Karena berbeza dimensi tempatnya. Hubungannya sangat erat sekali. Sangat erat sekali. Nah, gabungan antara dua itu. Masya Allah. Tempoh hari saya nyatakan ya, bila kita mendengar jamaah sekalian, orang yang gaduh, kita tenang. Lalu ada orang gaduh. Telinga kita dengar. Oke. Kemudian masuk ke dalam maklumat yang diterima oleh telinga, masuk dalam otak kita. Otak kita proses, coba memahami. Oh, itu orang gaduh. Itu orang gaduh. Kita faham. Itu orang gaduh. Yang itu memakai itu, yang itu memakai ini. Oh, masalahnya agak-agak begini. Itu kita terbayang karena dengar. Oh, aku tembak kok. Oh, makna yang seorang dia bawa senjata. Yang seorang pula, oh, kalau aku tembak aku tetak aku. Rupanya dia pegang parang. Kan kita terbayang itu. Kita dapat bayangkan apa maklumat yang disangkan oleh telinga kita walaupun mata tak nampak. Dan fikiran kita memahaminya. Ia memberi kesan yang dahsyat dalam hati kita. Tiba-tiba akal yang menjadi fungsi hati ini, salah fungsi hati ini, kita terasa seram sejuk. Kita ketakutan. Tiba-tiba kita rasa takut. Maklum tempat orang gaduh tadi tak jauh daripada tempat kita. Nah, itulah namanya hubungan yang sangat erat sekali. Kita takut. Dan rasa takut itu di mana letaknya? Itu hati. Tapi tahukah kita apa yang berlaku dalam hati? Hasil kerja otak tadi memberi kesan pada fizikal kita. Muka kita pucat. Suara kita bergetar-getar. Kulit kita berdiri bulu rumah, meremang. Tengok.
Mula-mula tengok apa yang kita dengar, masuk telinga, telinga pula berfikir, menyimpulkan, memberikan. Memang sulit sekali jamaah sekalian. Hubungan erat antara tafakur dan tazakur ini dijelaskan. Tidak mudah. Saya membaca buku yang berkaitan ini 3 kali pun masih banyak yang belum faham. Yakni menyelami hakikat antara ini, ruh dan jiwa ini. Itu bagus sekali ulasannya, tapi masih juga saya masih belum dapat main dengan sempurna. Tapi itulah keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada ayat yang saya bacakan. Ini sebagai bandingannya, ayat pertama dengan ayat ketiga. Ayat pertama tadi Allah menciptakan keistimewaan orang yang berakal. Bagus, orang yang berakal, hebat. Tapi belum terhebat. Karena belum mensinergikan. Di situ kan baru berakal, kan ada tafakur dan ta'akul, ada tafakur dan tadakur. Perlu banyak ayat untuk barulah alhamdulillah, rupanya kita ni hamba. Rupanya kita ini lemah. Baru kita Allahu Akbar. Subhan. Setelah tahu banyak ayat. Setelah tahu banyak bukti kuasa Allah di hadapan matanya. Tapi bagi orang yang ulul albab, karena hubungan, kaitan antara yang di kepala dengan yang ada dalam hati, antara yang difikirkan dengan yang dirasai, betul-betul bersinergi setiap saat. Lebih-lebih lagi jika jiwanya, otaknya ini sentiasa dapat pancaran nur Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 10 ayat kuasa Allah yang diperlihatkan kepadanya. Baru 1 ayat pun dia sudah Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar. Dia sudah sujud. Pasti dia sudah sujud. Sebab itulah dalam ayat ketiga itu, kan ada sepanjang mah boleh baca, nanti kita akan pelajari panjang lebar nih ayat ketiga itu ya. Ulul albab, yakni orang yang yadhkurunallah, tadzakur. Kan? Wa yatafakkarun, fikir. Wah, itu dan maknanya gabungan. Itu yang saya maksudkan, menggabungkan, mensinergikan antara tafakkur dengan tadzakur. Itu ulul albab. Dan bila ia dilatih berterusan, nanti ta'akulnya, tadzakurnya, ini lebih ke depan, lebih cerdas daripada tafakurnya. Sehingga benda-benda yang belum difikirkan, bahkan belum difahami oleh otaknya, sudah menyebabkan ia sujud dengan khusyuk. Karena jiwanya lebih terang. Lain halnya jika hatinya gelap, jiwanya gelap, tadzakurnya lemah, walaupun tafakurnya hebat, ya, jangankan 3, jangan 10, 100 bukti kuasa Allah yang dipahaminya pun belum lagi membuat ia tunduk. Bahkan makin angkuh karena merasa pandai. Coba kita bercakap jujur. Berfikir jujur. Agak-agaklah dari bagi tafakkur. Dalam arti kata dari segi kefahaman. Dari segi penguasaan ilmu, memahami rahsia sunatullah. Ilmu sains lah katalah. Antara orang sekarang dengan kebanyakan sahabat Nabi. Mana agak yang lebih pandai. Kan Allah memberikan ilmu, pemahaman terhadap sunatullah kepada orang sekarang lebih banyak. Berbanding kefahaman terhadap sunatullah yang Allah berikan pada generasi dahulu. Kepada Bilal, kepada Abu Dzar Al-Ghifari, pada Abu Darda. Tentulah Allah tidak beri kefahaman tentang sunnatullah sebagaimana Allah berikan pada sekarang. Tapi kenapa? Abu Darda, Abu Dzar Al-Ghifari,
Umar bin Khattab. Mereka ini sujudnya panjang, menangis-nangis. Dengar Quran boleh menangis. Berdiri malam lama, macam tidak jemu. Tahu benar tujuan hidupnya dan pasti langkahnya. Ya, orang seperti ini tidak perlu tahu banyak ayat Allah untuk membuat mereka khusyuk. Cukup satu, cukup dua. Allah sendiri yang kata. Karena mereka sudah sampai peringkat ulul albab. Berbeza dengan umat Nabi Muhammad SAW akhir ini. Puluhan, ratusan, bahkan macam ibaratnya boleh mencipta makhluk hidup. Itu dahulu pernah heboh kan itu ada teknologi cloning tu. Wah, boleh mencipta kambing pula. Jadi udah cloning pula boleh ini, boleh mencipta. Tengok teknologi ada sekarang. Sepatutnya selepas Allah tunjukkan kekuasaannya yang tidak sedikit kepada orang sekarang berbanding kekuasaan Allah yang Tuhan pada generasi dahulu, orang sekarang sebenarnya lebih khusyuklah tunduknya. Lebih kuatlah imannya. Tapi realitinya kan sebaliknya. Bahkan ada yang etis pula, bahkan ada yang langsung, bahkan ada yang ya sholat mungkin hanya sampingan kalau orang Islam lah. Ya daripada tidak, ya wirid hanya daripada tidak, lebih. Akhirnya mendewa-dewakan teknologi. Ini bahayanya. Ini bahaya. Ulul albab orang yang menggabungkan antara tafakkur dan tadzakur. Tidak perlu bukti yang banyak. Cukup 1, 2, 3, dia sudah menjadi orang yang. Ya mas sekalian, saya nak beri satu contoh ya. Ulul albab. Kan tadi, dalam ayat tadi, ulul albab itu dia tidak perlu banyak bukti. Dia tidak perlu menuntut, maksud saya. Orang ulul albab ini orang yang dalam hidupnya tidak terlalu menuntut, meminta bukti yang banyak untuk membolehkan ia mengenal siapa dirinya, siapa Allah, apa tujuan hidupnya, dan sebagainya. Cukup satu, dia sudah jadi orang yang sangat baik. Takutnya tinggi, takwanya tinggi. Saya ambil satu contoh. Ini dalam satu kisah ya, Hilyatul Auliya. Qad su'ila a'rabiyun. Arab Badui. Coba, bila saya sebut Arab Badui, agak-agak dia saintis, gurungan profesional. Kalau seorang dokter, adakah dokter pakar? Adakah seorang ahli geologi, vulkanologi, botani, atau pakar-pakar? Kita tak terbayang langsung. Bila sebut Arab Badui, ya pastilah terbayang kita orang yang hidup di padang pasir. Penggembala unta, kambing. Yang mungkin kebanyakan hidupnya yakni berpindah radah, namanya Arab Badui. Ya, berpindah nomadik lah. Kurang nomad sana pindah. Di sini nampaknya sudah kurang sumber penghidupan. Pokok tak banyak, tak apa, pindah lagi, pindah randah. Nama Arab Badui. Minta maaf, ini bahasa sekarang lah minta maaf. Ya mungkinlah daripada segi pengetahuannya rendah. Lah, ini Arab Badui. Bukan golongan terpelajar, itulah. Penampilannya pun tak nampak seorang cendekiawan, namanya Badui. Ketika ditanya, ini ada orang tanya pada Arab Badui ini. Qad su'ila a'rabiyun an dalili wujudil khaliq azza wa jalla. Ditanya tentang bukti kewujudan Allah pencipta. Bukti bahwa kita makhluknya.
di bawah kekuasaannya, tugas kita apa, peranan kita apa, maklumat kita hidup ada, ditentukan olehnya, sebab dia adalah segala-galanya. Arab Buni tanya, kamu percaya ada Tuhan pencipta yang mencipta? Apa buktinya, wahai Arab Badui? Kenapa kamu tidak berjalin hidup suka kita ya? Puaskan kita sepuas-puasnya. Kenapa mesti merasa punya malam hidup yang ditentukan oleh dia? Lalu dia itu siapa? Betulkah dia itu ada? Apa jawab Arab Badui tadi? Yang sebenarnya status kesarjanaannya dipertikaikan. Status kecendiakawanannya dipersoalkan. Dia menjawab dengan dalil, dengan hujah yang sederhana tetapi pasti. Dia kata, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir. Ba'ir itu unta. Ba'irun unta. Ba'rah itu minta maaf najis atau tai unta. Jadi Arab berkata, adanya tai unta itu sebagai bukti bahwa pasti pernah ada unta di sini. Mana ada tai unta tak ada untanya? Tak mungkin. Tengok kan berfikirnya nampak sederhana. Hujahnya sederhana. Adanya tai unta itu bukti adanya unta. Waraut ya dulu alal hamir. Adapun raut, kalau ba'rah itu tai unta, roh itu tai keldai. Najis keldai. Adanya tai atau najis keldai menunjukkan ada keldai di tempat ini. Pernah ada. Kalau sekarang tidak ada, ya mungkin sudah pergi. Tapi yang pasti di tempat adanya raut, najis keldai, pasti ada. Pasti. Akal susah nak menerima jika di situ ada tai keldai tapi tak pernah ada keldai. Atau akal pun mungkin payah nak memahaminya jika tai itu tuh sebenarnya bukan pernah ada keldai itu, tapi karena ada orang dengan sukarela bawalah itu. Itu alasan yang tak masuk akal. Wa atharul aqdam 'alal masir. Adanya bekas tapak orang di situ. Di padang pasir kan ada bekas tuh. Di tepi pantai ada bekas. Itu sih bukti pasti adanya orang yang lalu di tempat ini beberapa waktu yang lalu. Saya yakin pasti ada orang lalu di tempat ini beberapa ketika sebelumnya. Buktinya nih ada tapak singa. Pemburu pasti tahu ini mana singa tak jauh dari sini. Tapaknya masih ada. Pasti belum lama lalu di sini. Fasama'u datu abroj. Sekarang coba kamu pikir. Langit yang penuh dengan galaksi. Bilion galaksi. Yang sangat teratur. Wa ardun datu fajaj. Bumi yang penuh dengan keindahan. Ada gunungnya, ada sungainya, ada celah-celahnya, ada mata airnya. Ada tumbuh-tumbuhan yang berbagai jenis. Ada yang baru hidup, ada yang sudah berbuah, ada yang sudah mati. Ada pohon pisang yang berbuah, kemudian kita tebang, anaknya muncul terus bertusar. Ada manis, ada pahit, ada masam. Wa biharun datu amwat. Kamu saksikan lautan yang sentiasa bergelora. Tak pernah diam. Macam-macam yang ada dalam laut itu. Amma tadulu ala sani al-halimul alimul qadir. Adakah kamu fikir semuanya itu berlaku dengan sendirinya? Bukankah semua itu adalah bukti yang nyata lagi meyakinkan adanya yang menciptakan, yang menghendaki, yang mengaturnya,
Dan yang menghendaki, yakni maha mengetahui, maha berkuasa. Jadi aku tidak perlu bukti banyak untuk mengesakan Allah. Aku tidak perlu banyak untuk sujud. Tidak perlu bukti banyak untuk mengenal siapa diriku. Aku tidak perlu dalil yang macam-macam untuk aku bersikap rendah diri, tawadhu, sami'na wa ata'na kepada dia. Cukup satu. Itu pun sudah meyakinkan aku. Ini contoh Arab Badui yang minta maaf, status kesarjanaannya dipertikaikan. Status apa namanya? Ilmuannya dipersoalkan. Tapi hatinya terang, tazakurnya hebat. Akalnya celek. Sehingga tadi saya katakan, bila hati ini sudah celek, ya Mas kan, disinari dengan lebih celek, lebih terang daripada matanya, daripada telinganya. Sebelum pun mata bagi maklumat pada otak, telinga bagi maklumat pada otak, hati aku sudah percaya. Sehingga dia tidak memaksa dirinya untuk mencari bukti-bukti yang lain. Bukan tidak boleh, tidak memaksa. Sehingga kesibukan orang yang seperti ini dalam hidup bukan mencari bukti-bukti baru yang tujuannya menambah koleksi pikir, tapi masanya akan lebih banyak digunakan untuk meningkatkan kualiti kehambaannya. Hebat tak hebat? Mungkin koleksi fikirnya tentang alam semesta, ciptaan Allah, tidak banyak. Karena bagi mereka, aku sudah cukup merasa itu. Ini kalau bicara untuk individu ya. Kalau kita bicara untuk kepentingan individu, wah Masya Allah ini orang hebat ini. Ya, aku sudah cukup. Masa, tenaga yang Allah berikan pada diriku, aku akan gunakan bagaimana meningkatkan kualiti ibadahku. Karena aku sudah nampak betul bahwa kewujudan Allah itu pasti, kuasanya pasti. Dia Tuhan yang berisbah adalah pasti. Tidak ada keraguan sedikit pun. Hakul yakin, hakul yakin. Sehingga jika orang yang seperti ini, walaupun dia hanya badui yang sekian, katakanlah ditunjukkan bukti kuasa Allah di alam semesta 1, 2, 3, 10. Ya, dia hanya angguk-angguk. Kalau saya gunakan bahasa yang agak keras lah, keimanan Arab Badui ini tidak akan bertambah walaupun ditunjukkan banyak bukti. Karena imannya sudah kuat. Jika tidak tahu bukti-bukti kuasa Allah yang lain pun tidak akan berkurang karena sudah kuat. Bukan bermakna tidak boleh mencari, mengetahui, mempelajari bukti kuasa Allah dengan tafakur. Bukan tidak boleh, itu bukan soalnya. Ini bila kita bicara pada individu ulul albab. Hebat ini orang. Lalu dia berkata, ya ajaban, kaifa yu'sol ilah, am kaifa yajhaduhul jahid. Arab Badui ini lalu kemudian bersarah istilahnya kepada si penanya. Aduhai alangkah ajaibnya. Aduhai alangkah anehnya. Bagaimana seorang Tuhan yang esa diderhakai. Pelik sungguh jika ada orang yang menderhaka kepada Allah. Bagaimana mungkin Tuhan yang esa, yang sudah jelas kekuasaan dan keesaannya, yajhaduhul jahid, dikufuri oleh orang kufur, diderhakai oleh orang yang derhaka. Adakah ini keesaan Allah, kekuasaan Allah itu yang belum jelas? Atau mereka yang tidak mengakui keesaan Allah itu yang masih buta?
Kalau dikatakan masih buta, bukankah bukti-bukti kekuasaan Allah ini sudah banyak yang Allah tunjukkan? Wa fi kulli syai'in lahu ayah. Dan pada tiap-tiap benda yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang dirasa oleh lidah, oleh kulit. Apa lagi ya? Dirasa ni kan mata, telinga, lidah, kulit, hidung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Apa lagi satu? Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Oh ya 5 lah panca indera. Takkan nak cari 6 pula. Panca itu 5, indera itu deria. Semua yang dikesan oleh panca indera, fi kulli syai'in lahu ayat. Padanya tanda kuasa Allah. Apa yang kita lihat, di situ ada tanda kewujudan Allah, kekuasaan Allah, dan keambaan diri kita. Apa yang kita dengar, suara kita, di situ ada tanda kuasa Allah, dan sebagai bukti yang kita hambanya. Yang mewajibkan kita sujud kepadanya. Makanan yang kita rasa, di situ ada tanda kuasa Allah. Tanda keesaan Allah. Sekaligus mewajibkan kita untuk sujud kepadanya. Tadullu ala annahul wahid. Menunjukkan bahwa dia itu adalah Esa. Tidak ada sekutu. Ya mas sekalian, mula-mula dahulu kami diajar ini. Dan membaca sendiri. Saya jadi terfikir. Kalau itu siapa orang dikatakan pandai dan cerdas serta bijak? Orang yang hatinya terang, yang bergelar ulul albab, atau orang yang bergelar cendekiawan? Ulul albab itu orang yang paling bijak, paling cerdas. Ya contoh ini yang saya katakan. Saya ulangi sekali. Ini Arab Badui. Yang kalau dalam bahasa kita hari ini, status kesarjanaannya mungkin dipertikaikan oleh orang sekarang. Kan pada zaman sekarang ini sangat mengutamakan ya zaman sekalian kesarjanaan. Tingkat sarjana seorang hari ini kan dipertanyakan biasanya, dia itu siapa? Belajarnya di mana? Kan begitu ya. Ketika dunia sekarang amat mengutamakan title kesarjanaan, memang perlu, bukan tidak perlu. Jangan salah paham. Saya tidak kata bukan maknanya belajar tinggi-tinggi, mendapat ijazah itu, degree itu bukan tidak perlu. Saya tak kata begitu. Tapi ketika dunia, katakanlah, menganggap title kesarjanaan, background pendidikan, apalagi kemampuan intelektual, diutamakan, kalaulah ini kita jadikan tanda aras, agak-agak orang Arab Badui ini termasuk atau tidak? Pasti tak masuk kan? Orang Badui yang kita cakap tak masuk golongan ini. Bagi kita tak masuk sama sekali. Langsung tak layak, tak ada memenuhi syarat. Tapi apakah betul orang yang kita anggap tak layak dan syarat langsung orang ini rugi? Subhanallah. Tidak. Orang ini sudah melepasi istilahnya. Sudah melangkaui, melepasi status kesarjanaan siapapun. Karena bagi orang Badui seperti ini, ia sudah masuk ayat yang ketiga itu, muka surat 5 itu. Dia bukan masuk golongan ayat yang sudah dalam ayat yang pertama. Orang yang untuk menjadi hamba yang baik, yang taat, yang tawadhu, merasakan kebesaran Allah pada dirinya, sehingga ucap kalimat Allahu Akbar,
hatinya dipenuhi oleh rasa kekaguman Allah. Kekaguman terhadap Allah yang maha dahsyat, maha agung, maha suci, keluar ucapan subhanallah. Orang yang hatinya sudah punya kesadaran yang sangat-sangat kuat akan kelemahan, kedaifan dirinya dalam menjalani kehidupan, sehingga keluar ucapan la haula wala quwata illa billah. Orang itu orang yang inilah. Jadi kalau kita ukur daripada tanda arah sekarang ini kata status kesan, memang tak layak. Tapi ini orang yang berjaya sebab sudah melangkau. Sudah melangkau. Ya, secara mudahnya kita nak menilai orang ini layak tak layak. Ukurannya kita menggunakan standar katalah SPM punya. Orang yang sebenarnya orang telah menepati kriteria SPM sini. Ini betul. Kawan itu tak ada. Karena dia sudah PhD. Akhirnya, awak tak masuk. Karena awak tidak ada dalam kriteria kami. Awak tak layak. Kita kata tak layak. Wahai dia sudah melepasi. Saya kagum dengan Yahudi, dengan Arabi ini. Dan hujahnya sederhana. Coba kamu fikir, bila kamu jumpa Al-Ba'rah, pastilah di situ ada Ba'ir. Kalau kamu jumpa ada Raud, pasti ada Hamir. Kalau kamu jumpa bekas tapak kaki, pastilah ada orang yang pernah lalu-lalu di situ. Sekarang alam ini, kamu pikir tidak ada penciptanya? Ya, ajaban kaifa yusallah. Aduh, aneh dan peliknya lah dunia ini. Bagaimana Tuhan boleh diderakai? Bagaimana Allah yang Maha Kuasa boleh dikufuri, ditentang oleh orang yang menentang. Sedangkan pada tiap-tiap benda yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dirasa oleh lidah, ada padanya bukti kewujudannya, bukti kekuasaannya, bukti keesaannya. Tadullu ala annahul wahid. Subhanallah. Luar biasa. Rupa-rupanya jamaah sekalian, cara berpikir ulul albab ini juga dimiliki oleh imam, salah seorang imam kita, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya ulangi. Rupa-rupanya cara berpikir ulul albab seperti ini juga telah dimiliki, dicapai oleh salah seorang imam terkenal kita. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Rahimahullah. Beliau bukan hanya sekadar berteori dalam beragama, tapi beliau juga seorang yang praktikal di dalam agamanya. Bila beliau berbicara tentang akidah, bukan sekadar akidah yang ilmiah, akidah yang sifatnya teori, pengetahuan ilmiah, tapi juga akidah yang amaliyah. Sudah diamal, sudah dipraktikkan, sudah sebati dengan hatinya. Beliau bicara tentang hukum hakam syariat, bukan hanya berdasarkan ilmu. Beliau seorang yang amali. Ihsan demikian juga. Contohnya begini. Dzata yaumin, pada suatu hari, jaa ba'dun nasi ilal Imam Syafi'i. Ada orang yang datang berkunjung, bertemu, berjumpa Imam Asy-Syafi'i. Ya tentulah, bila jumpa orang alim pasti nak tahu sesuatu lah. Takkan nak jumpa Imam Syafi'i nak pinjam duit, tak mungkin.
Ada orang Jumain Syafi'i nak pinjam duit, nampaknya. Atau nak minta tolong apa umpamanya jumpa kenalkan orang besar, tak mungkin dah. Jumpa orang alim pasti kaitan dengan agama lah. Dia alim, dia ada ilmu, maka ada orang datang. Ini yang kata Imam Malik ya. Ingat ya, Imam Malik ketika disuruh mengajar di istana, Allahu Akbar. Kita susah nak mengikuti Imam Malik ini jauh sekalian. Imam Malik ketika diajar disuruh mengajar di istana, dia menjawab dengan bersahaja, yakin dan tidak segan silu. Dia kata, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Wahai saudara utusan diraja, kalaulah pihak istana menyuruh aku mengajar di sana, tolong beritahu kepada pihak istana, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tegas Imam Malik menjawab. Artinya bukan aku yang mesti mengajar, mendatang ke sana memberi ilmu. Dia yang sepatutnya datang. Itu luar biasa bagi saya. Itu Imam Malik tuh yang kata. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Nah, Imam Syafi'i demikian juga rupanya. Orang ini datang, banyak pudung datang. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Sebab itu ilmu dahulu berkat. Karena memang orang yang mencari ini betul-betul ingin tahu. Tapi kan sekarang tidak semua orang itu, kadang orang yang minta macam-macam lah, ingin belajar, ditanya apa ingin belajar, ingin belajar. Ya kalau itu belajar, okeylah saya ada masa. Di sana ada belajar hari ini, minta maaf ya hari ini masanya tak sesuai lah harinya, okey. Ada tak hari yang lain? Pertama tak saya. Ada hari yang lain. Hari Selasa. Hari Selasa saya free tapi jauh lah tempatnya. Jauh lagi. Ada tak yang dekat? Ada yang dekat. Yang dekat je ni sebelah itu apa namanya? Tak jauh lah, lebih kurang 1 kilometer. Ya, okeylah. Okey itu dekat 1 kilometer, tapi masnya jam lah di rumah saya, jam lagi. Allah, saya macam-macam. Last sekali. Ada tak itu orang tu datang ke rumah saya mengajuk? Allahu Akbar. Ini kena belajar pada Imam Malik lah cara. Rupanya akhirnya last lah. Ada tak orang datang mengajar saya seorang? Macam-macam. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi, jemaah sekalian. So itu syarat untuk mencari ilmu, itu jangan terlalu banyak meletakkan syarat. Itulah maksud saya. Maksud Imam Malik, nak cari ilmu, nak dapat ilmu, jangan terlalu banyak meletakkan syarat. Jauh lah, jam lah, tak ada masa lah, bilik panas lah, dia kata ada lah, hujan lah, dia kata hujan lah, panas, dia kata panas lah. Macam-macam lah. Jangan terlalu banyak meletakkan syarat. Itu pesanan para imam yang saya pahami. Nah, Imam Syafi'i demikian juga. Rupanya didatangi, bukan mendatangi. Ada orang datang ke Imam Syafi'i. Wa talabu minhu, tengok. Orang-orang datang tadi minta kepada imam, daripada Imam Syafi'i, ayat quralahum dalilan ala wujudillahi azza wa jalla. Bertanya pada Imam Syafi'i tentang apa dalil yang nyata, yang rasional, yang boleh difikir di akal, yang dengannya kita tak mampu nak menafi dan menolaknya, bahawa Allah itu ada dan Esa. Ni Esa ni, keesaannya ini. Sebab mereka sudah percaya adanya Tuhan, tapi mereka masih meragui keesaannya. Jangan-jangan ada 2, ada 3 gitulah. Tuan Syekh, apa bukti yang nyata, yang rasional, yang fikir akal manusia, otak manusia boleh menerimanya? Yang tak mampu kita nak siapapun menolaknya, bahawa Allah itu Esa, la syarikalah. Lalu Imam Syafi'i, ya tentulah jawapannya. Kan yang diminta ya ini jawapan yang rasional kan. Hasil daripada fikir kan. Tapi fikirnya fikir ulul albab ya. Bukan hanya fikir di sini, fikir saintis yang etis, bukan. Fafakarolah dotan. Imam Syafi'i yang cerdas itu, ya akhirnya merenung sejenak.
berpikir, apa ya? Sebab dia ini minta bukti yang rasional, yang akal waras tidak mampu menolaknya. Kalau menolak, maknanya memang degil gitulah. Bukan karena tak faham, degil. Ada sifat inat, menentang. Itu dia punya masalah. Macam Namrud menolak Nabi Ibrahim itulah. Itu kan nggak degil, bukan pasal tak faham. Kan Ibrahim sudah bagi tahu mereka. Kalau kamu tahu patung yang kamu sembah itu tak boleh cakap, cakap pun tak boleh, macam mana kamu sembah? Lalu mereka, oh iya ya, kenapa? Jadi mereka mengakui kebenaran ajaran Nabi Ibrahim. Tapi mereka tetap, itu degil lah. Itu bukan itu maksudnya. Selepas merenung sejenak, apa kata Imam Syafi'i? Pendek saja. Ad-dalilu huwa waraqatut tut. Ada yang baca waraqatut taut. Ada betul. Ta wau ta marbutoh. Oh, kalau kamu nak tahu dalil yang rasional, yang akal boleh menerima, tidak ada sesiapa yang menolaknya, bahwa Allah itu ada dan Isa adalah waraqatut tut. Waraqatut tut ini apa bahasa Melayunya ya? Apa dipanggil? Mulberry leaf. Apa mulberry leaf? Apa bahasa Melayu mulberry leaf? Daun apa ya? Ya daun mulberry lah. Daun mulberry. Mulberry leaf. Waraqatut tut dalam bahasa. Atau kertau. Kertau, kalau saya tak salah dalamnya kertau. Bebesaran, mulberry lah. Kalau dalam bahasa Latinnya dahulu yang kami tahu namanya morus. Morus. Banyak berasal dari negeri Cina. Pokok daunnya berasal dari negeri Cina banyak. Pokok ini terkenal sekali, sangat terkenal. Ya. Akan kegunaan khasnya daunnya. Sangat-sangat boleh jadi obat, bahkan boleh jadikan semacam teh ini. Dan kegunaan yang penting yang terpenting sekali di negeri Cina, waraqatut ini, yakni sebagai bahan makan asas bagi ulat sutra. Cina kan penghasil sutra yang terbesar dan yang pertama kan. Jadi ulat-ulat yang mereka pelihara untuk dimanfaatkan nanti air liurnya atau apa namanya itu. Jadi sutra itu. Jadi diberi makanan daripada waraqatut tut ini. Nah, mungkin jamaah tahulah itu bahasa Malaysia atau mulberry leaf kalau tidak salah bahasa Inggrisnya ya. Itu sangat bermanfaat sekali. Bahkan ada setengah sajarah tutut ini yang disebut andalas, jenis yang andalas. Ini bukan daunnya saja yang dimanfaatkan, tapi batang dia. Batang dia sangat kayunya sangat keras, tahan lama. Sehingga banyak di negara-negara maju yang bagi beruang, ini jadikan sebagai pakai. Lantai, kan lantai ada orang pakai. Itu kalau dibuat daripada kayu ini, tahan lama. Cantik, tahan lama. Jadi Imam Syafi'i memberi contoh, kalau kamu nak tahu dalil keesaan Allah, ini kan dia minta tadi ya, berdasarkan tafakur ya, berfikir rasional ya, yakni waraqatut tut, daun mulberry. Fata'ajjaban nasu min hadil ijabah. Lalu orang-orang yang berguru ini rasa pelik. Ini apa nih Tuan Syekh ini? Kami tanya apa dalil bukti keesaan Allah? Dalilnya bukan ayat Quran. Ini pertanyaan tauhid. Kenapa dalilnya? Jawabannya bukan baikan qala Allah Ta'ala ke qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke. Mungkinlah pikirannya bertanya begitu. Kalau kita tanya pun, tolong bagi kami dalil akan kesal. Kan mungkin jawaban kita qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Tapi Mas Syafi'i ini pandainya Mas Kiran. Dia yang bertanya tadi, tolong tunjukkan kami dalil bukti nyata yang bersifat rasional, yang akal tak mampu menafikannya.
Nah, tentulah dalil-dalil itu yang boleh difikirkan oleh akal, difahami oleh pikiran. Oleh pikiran maksudnya difikirkan. Tentu yang ada dalam alam ciptaan Allah. Dipanggil ayat kauniyah. Dan itu memang objek tafakur. Ini hebatnya Imam Syafi'i. Diberinya contoh, Waraqatul Tut. Lalu kagum mereka, apa kena mengena? Kaifa takunu waraqatul tut dalilan ala wujudillah. Wahai Tuan Syekh, apalah hubung kait antara Waraqatul Tut, Mulberry Leaf dengan kewujudan Allah dan keesaannya? Jawaban Tuan Syekh nampaknya tak ada kena mengena lah. Faqala al-Imam Syafi'i, jangan tergesa, jangan terburu-buru menolak. Coba Anda pikirkan. Nah, di sini Imam Syafi'i mengajak mereka berfikir. Imam Syafi'i mengajak mereka untuk memfungsikan peranan hipokampus. Berfikir rasional. Diharapkan nanti dapat merangsang berpikir emosionalnya. Merangsang, memfungsikan amigdalanya. Apa kata Imam Syafi'i? Waraqatul tut, kamu tahu tak? Daun mulberry ini ta'muha wahid, rasanya satu. Tak percaya ambil. Awak petik daunnya, kamu gigit. ABC gitu. Sekarang tanya, apa rasanya? Oh iya, rasanya gini, 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 gini. Rasanya sama. Daunnya sama, rasanya sama. Satu. Lakin, kata Imam Syafi'i, tetapi idza akala haddudul qaz akhraja hariran. Tapi jika daun tut ini, mulberry leaf ini dimakan oleh ulat, tentu ulat tertentulah, ia boleh menghasilkan, mengeluarkan harir, sutra. Yaitu banyak dipelihara di Cina. Oh iya. Iya, ini makanan pokok ulat ini. Untuk menghasilkan sutra yang berkualitas tinggi. Itu bila dimakan oleh ulat. Hasilnya sutra. Wa idza akala hal nahal akhraja asal. Kamu tahu tak? Dari bunga pokok ini, bila dimakan oleh lebah, ia menghasilkan madu. Oh iya. Hari itu lebah pun makan juga dia punya bunga, nektar dia makan. Iya. Nampak. Ya kami nampak Tuan Syekh. Wa idza akalla hadzabyu. Kamu tahu tak? Kalau daun ini ke rantingnya yang muda ke dimakan oleh dhabyun. Dhabyun itu semacam kijang lah. Kijang ya, kijang yang kecil tuh yang ada tanduk ini. Akhrajal misk, boleh mengeluarkan minyak misk kasturi. Kan minyak yang paling wangi itu diambil daripada dhabyun kan. Ada setengah daripada fa'run. Keluarlah minyak miskun. Minyak wangi yang wah. Ibu segala minyak wangi. Dzarraihah thayyibah. Yang mempunyai aroma yang wangi. Pertanyaanku, kata saya pada kamu semua. Faman dalladzi wahadal asla wa'addadal makharij. Saya nak tanya pada kamu semua. Siapakah yang telah menciptakan wahadal asla, yang telah menciptakan sesuatu yang satu, berasal pada satu benda yang sama, tapi mengeluarkan macam-macam perkara yang berbilang. Bendanya sama, tapi dimakan oleh ulat, hasilnya sutra. Dimakan oleh lebah, hasilnya madu. Dimakan oleh dhabyun, hasilnya minyak misk. Sutra, madu, minyak misk, itu belum dimakan oleh manusia, akan jadi sehat. Hasilnya macam-macam. Walhal hanya berpunca daripada satu.
Pertanyaan, siapa tuh yang menciptainya satu itu? Itulah dia yang satu. Innahullahu subhanahu wa ta'ala khaliqul kaunil azim. Imam As-Safi sedang mengajar mereka cara berpikir ulul albab. Kamu jangan hanya berhenti kagum dengan, oh iya, tapi kamu tidak mengenal yang asal. Bila dengan memperhatikan satu benda sahaja, kamu sudah jadi sujud karena faham siapa yang ada di sebaliknya, kuasa yang mengaturnya. Lalu kamu kenal diri kamu tahu posisi kamu di mana, tujuan hidup kamu, cukuplah. Tergetar jiwamu, subhanallah berpanjangan, la ilallah berpanjangan, la haula wala quwata billah, bukan hanya ucapan, tapi menjadi amalan, mempengaruhi tindak tanduknya. Kamu ulul albab. Sebenarnya orang seperti kamu sudah, kalau sudah seperti itu, tidak perlu dalil yang banyak. Bukan tidak boleh, tidak perlu. Karena bertambahnya bukti kebesaran Allah yang banyak, ya mungkin tidak menambahkan ketakwaanmu, keyakinanmu kepadanya. Karena kamu sudah sangat yakin. Jika kamu tak tahu pun, keyakinanmu tidak kurang. Itulah pujian Allah pada ulul albab. Jadi kita tidak boleh hanya berfikir berhenti sekadar memahami, koleksi fikir namanya. Minta maaf kalau dalam bahasa modern hanya untuk melayakkan diri kita mendapat gelaran. Diiktiraf kesarjanaannya, diiktiraf keilmuannya. Bukan. Itu ada nanti dalam ayat yang kita nak pelajari nanti, ada dalam surah Al-Fatir itu. Dalam surah Fatir ada nanti. Tidak cukup. Dalam pandangan Al-Quran, orang ini belum, sebenarnya belum boleh dipanggil cendekiawan, ya belum. Walaupun untuk ukuran dunia hari ini, wah itu cendekiawan, itu saintis, itu ilmuwan, itu sarjana, itu apalah sebutnya. Tapi lagi-lagi, kalaulah tanda aras seperti ini, kita gunakan untuk menilai status kesarjanaan Arab Badui tadi, pasti dia tak layak. Tapi bagi Arab Badui seperti itu, aku tak kisah. Aku tak kisah. Coba, kekuatan apa yang memberi, kekuatan dari mana atau kekuatan apa yang membolehkan Sumayyah, istri kepada Yasir, rela dibunuh oleh kafir Quraisy, disiksa hingga mati, semata-mata karena keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah keyakinan itu karena berdasarkan itu tadi? Hatinya sudah bercahaya. Otaknya mungkin belum dapat bukti yang macam-macam tentang keesaan Allah. Dan itulah para sahabat dahulu. Memang luar biasa. Patutlah Nabi mengajar kita. Suruh rajin berdoa, Allahumma nawwir qalbi, Allahumma ij'al nuron, fi qalbi nuron. Mula-mula dalam hati, fi qalbi nuron. Barulah fi aini nuron, fi udhuni nuron, fi afi nuron, fi lisani nuron, fi amini nuron. Bila hati sudah bercahaya, jamaah sekalian, menyinarnya keluar, memancarnya keluar. Tapi kalau mata yang nuron itu susah nak mempengaruhi hati. Hati kena. Nur itu penting. Nawwir qalbi, nawwir qulubana, nawwir qulubana. Itu penting. Ya. Walaupun menggabungkan, sebab kita dimulakan oleh Allah karena gabungan dua ini ya. Berpikir rasional namanya tafakur, dan berpikir emosional itu tadakkur. Gabungan keduanya itulah tafakur ulul albab. Ya, kita gunakan tafakur, tapi sebetulnya untuk ulul albab bukan hanya tafakur, karena ulul albab kena campur tadakur. Tapi nak gabungan antara tafakur dan tadakur, kita tidak punya kalimat yang tepat. Ya, kita sebut tafakur sajalah. Paham ya? Boleh difahami agaknya, menambah pengetahuan ya Mas sekalian. Itu tambahan
sedikit penjelasan daripada apa yang kita pelajari. Sengaja ingin disampaikan ini, karena sangat-sangat penting. Mudah-mudahanlah memberi manfaat saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.